Kasus investasi bodong kembali terjadi di Indonesia. Kali ini aplikasi investasi bodong bernama Memiles berhasil dibongkar kepolisian pada tanggal 3 Januari 2020. Investasi bodong dengan menggunakan nama PT Kam & Kam ini berhasil meruap uang dari korban senilai Rp 750 miliar. PT Kam & Kam merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pemasangan iklan, yang menggunakan sistem penjualannya melalui jaringan member dengan bergabung dengan aplikasi Memiles. Dari data Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat dengan OJK, PT Kam & Kam masuk dalam daftar investasi ilegal yang telah disetop Satgas Waspada Investasi. Investasi bodong PT Kam & Kam juga tidak memiliki izin penghimpunan dana. Perusahaan tersebut hanya ada surat izin usaha perdagangan atau disingkat dengan SIUP. Ciri-ciri investasi bodong diantaranya: pertama, tidak terdapat atau tidak memiliki izin dari otoritas terkait sesuai dengan kegiatan usahanya. Sekalipun memiliki izin, tetapi kegiatannya tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan. Kedua, investasi bodong juga selalu memberikan iming-iming keuntungan atau imbalan hasil yang sangat tinggi dalam waktu cepat dan tanpa risiko. Ketiga, model bisnisnya tidak jelas. Skema investasi yang masuk akal bisa menjelaskan model bisnisnya seperti apa, dari mana pengelolaan pendapatan uangnya, bagaimana nasabah bisa mendapatkan untung, dan sebagainya. Keempat, tidak ada penjelasan tentang risiko. Setiap investasi pasti memiliki risiko. Para penipu investasi jarang yang berterus terang tentang risiko yang mungkin terjadi. Mereka umumnya hanya bicara untung dan memanfaatkan hasrat calon korban mereka. Kelima, perjanjiannya tidak jelas. Sebuah perusahaan investasi harus mengantongi izin dari OJK, tidak cukup dengan izin sebagai PT. Kesimpulan dari kasus tersebut, aplikasi investasi bodong bernama Memiles meruap uang dari korban senilai Rp 750 miliar. Investasi bodong dengan menggunakan nama PT Kam & Kam masuk terdaftar dalam investasi ilegal yang telah di-stop Satgas Waspada Investasi. Investasi bodong PT Kam & Kam juga tidak memiliki izin penghimpunan dana dan modal bisnisnya tidak jelas. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika saya ada kekurangan dan kesalahpahaman dalam pengucapan, saya meminta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.